Selamat pagi, saudara sekalian. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Liburan anak sudah selesai ya, jadi sudah mulai akan bersibuk-sibuk kembali. Bersyukur kita hari ini bisa kembali beribadah dan juga kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini sungguh secara pribadi menguatkan saya dan memberkati saya. Bahkan secara pribadi saya sendiri pun ditegur oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Saya rindu saudara, firman yang sudah memberkati saya juga boleh menegur, mengoreksi saya, itu juga memberkati jemaat semua yang hadir di tempat ini. Saya berdoa semua hadir di tempat ini pulang tidak sia-sia, tapi boleh diberkati oleh firman Tuhan. Khususnya di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita membuka Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-10. Mari kita membuka Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-10. Kita membaca silih berganti, saya mulai dari ayat 4 terlebih dahulu. Yeremia pasal pertama, ayat yang ke-4 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada tahun 2019 ada seorang pendeta yang setia telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Pendeta ini banyak memberkati gereja-gereja Tuhan, baik melalui khotbahnya juga melalui pengajarannya. Saudara, pendeta ini bernama Bigman Sirait. Nah saudara, pendeta almarhum Bigman Sirait, satu kali di dalam khotbahnya, beliau menyampaikan satu kalimat demikian, menyesallah kau seumur hidup kalau tidak melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, beliau mengatakan menyesallah kau seumur hidup kalau tidak melayani Tuhan. Saudara, mungkin di antara kita merasa kalimat ini cukup keras. Tapi bagi saya secara pribadi, kalimat ini memberkati saya. Karena saya diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita harus melayani Tuhan. Jangan sampai pada satu titik kita menyesal karena kita tidak melayani Tuhan. Tetapi melalui perkataan beliau ini juga, saya disadarkan bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya melayani Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja tidak mau melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa ada orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan? Saudara, tentu jawabannya banyak dan beragam. Mungkin ada orang mengatakan, saya tidak mau melayani Tuhan karena saya terlalu sibuk. Mungkin ada orang mengatakan, saya tidak melayani Tuhan karena nggak ada waktu. Saya tidak mau melayani Tuhan karena saya kecewa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan doaku, aku kecewa kepada Tuhan. Dan aku memutuskan aku tidak akan pernah melayani Tuhan. Saudara, mungkin ada orang mengatakan, saya tidak mau melayani Tuhan
Karena saya kecewa dengan si A, si B, si C, dan si D. Dan aku memutuskan tidak lagi mau melayani Tuhan. Saudara, banyak alasan, banyak argumen yang bisa diutarakan oleh orang-orang untuk tidak melayani Tuhan. Lantas, saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, bolehkah kita tidak melayani Tuhan? Saudara, jangan lupa Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kita. Yesus telah mati buat kita. Selain untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa kembali melayani Tuhan. Oleh karena itu, pantaskah kita mengatakan, aku tidak mau melayani Tuhan? Saudara, seharusnya pada waktu Allah memberikan panggilan untuk melayaninya, maka sudah seharusnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita meresponinya dengan ketaatan. Ya Tuhan, ini aku, pakai aku siap melayani Tuhan. Saudara, respon seperti itulah yang Tuhan kehendaki tatkala Allah memanggil kita untuk melayani, bukan penolakan. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, satu berita penting buat kita semua. Ketika Allah memanggil kita untuk melayaninya, Dia ingin kita meresponi panggilan itu dengan ketaatan, mau melayani Tuhan, bukan menolak panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, memang tidak bisa dipungkiri waktu kita melayani Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ada tantangan, ada godaan yang membuat kita yang mau melayani Tuhan jadi mundur, nggak jadi melayani Tuhan. Atau saudara, kita yang sudah melayani Tuhan karena banyak tantangan, godaan, itu membuat kita juga pengen mundur melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan lah, tapi ini tahun terakhir, ini 2 tahun terakhir, habis itu saya berhenti melayani Tuhan. Saudara, memang melayani Tuhan ada tantangan, ada banyak godaan yang bisa membuat kita pengen mundur. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini, perikop yang kita baca hari ini, memberikan satu kekuatan, memberikan satu kabar gembira buat kita yang mau taat melayani Tuhan. Saudara, apa kabar gembira yang disampaikan buat kita pada hari ini? Saudara, pada saat kita mau taat melayani Tuhan, maka Allah berjanji akan melakukan 2 hal bagi kita yang mau taat melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, satu kabar gembira pada waktu kita memutuskan aku mau taat melayani Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji akan melakukan 2 hal ini dalam pelayanan kita. Saudara, saya rindu 2 janji Tuhan ini kita pegang, kita amini, kita hidupi. Dan saya rindu, biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita melayani Tuhan. Nah saudara, apa sih janji Tuhan itu? Saudara, janji Tuhan yang pertama, Allah berjanji, Dia akan senantiasa menyertai kita dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, janji Tuhan adalah Allah berjanji Dia akan menyertai kita ketika kita taat melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perikop ini, kita akan menjumpai bahwa Allah itu memanggil Yeremia untuk melayani Tuhan. Allah memanggil Yeremia bukan karena nggak ada orang lain lagi. Allah memanggil Yeremia bukan karena asal-asal manggil orang. Oh, bukan. Allah memanggil Yeremia karena memang sudah menjadi rencana Allah di dalam kekekalan. Bahkan sudah menjadi rencana Allah sebelum Yeremia itu ada, sebelum Yeremia itu lahir. Kalau kita lihat ayat 44 dan 5 dikatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Perhatikan ada kata sebelum situ. Jadi sebelum Yeremia ada, saudara, Allah itu sudah menetapkan, punya rencana bahwa Yeremia itu akan menjadi pelayan Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Dikatakan sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Jadi ini semua rencana Allah atas hidup Yeremia. Terus ngomong-ngomong, emang Yeremia itu dipanggil untuk melayani sebagai apa sih? Jawabannya adalah
untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Yeremia itu dipanggil bukan untuk menjadi nabi bangsanya sendiri, Yehuda. Tapi juga bangsa-bangsa lain, yakni musuh dari Yehuda itu sendiri. Entah bangsa Amon, Mesir kek, Babel kek, dan lain sebagainya. Nah saudara, menjadi pertanyaannya adalah, waktu Allah memanggil Yeremia untuk melayaninya, bagaimana sih respon Yeremia? Apakah Yeremia bersuka cita? Apakah Yeremia lompat kegirangan karena dia dipanggil Allah untuk melayani Allah? Saudara, kalau kita lihat ayat selanjutnya, respon dari Yeremia itu tidak jauh berbeda dengan respon orang-orang pada masa kini. Apa respon Yeremia, saudara? Saudara, kalau kita lihat ayat 6, Yeremia itu mengatakan demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudara, dari ayat 6 ini kita mendapati bahwa Yeremia menolak untuk melayani Tuhan. Yeremia tidak mau melayani Tuhan. Dia tolak panggilan untuk melayani Tuhan tersebut. Saudara, mengapa Yeremia menolak melayani Tuhan? Bukan gak ada sebab, ada alasannya, saudara. Apa alasan Yeremia menolak untuk melayani Tuhan? Karena Yeremia mengatakan, aku ini masih muda, Tuhan. Aku masih muda. Saudara, kata muda itu dari kata Ibraninya na'ar, saudara. Itu bisa mengacu kepada anak remaja, bisa juga mengacu ke anak pemuda. Jadi usia yang masih muda sekali. Nah, beberapa penafsir Alkitab coba hitung-hitung memperkirakan berapa usia Yeremia waktu dipanggil. Kemungkinan dari usia 15 tahun sampai 22 tahun. Atau ada yang mengatakan sampai 23 tahun. Jadi mungkin sekali waktu Yeremia dipanggil dia masih remaja 15 tahun. Atau dia sudah pemuda umur 17 tahun. Jadi Yeremia merasa aku ini terlalu muda Tuhan. Karena aku terlalu muda, aku gak pandai ngomong. Aku gak bisa berkata-kata. Apalagi di depan bangsa-bangsa. Gak punya pengalaman, gak punya jam terbang. Aku gak punya pengalaman berbicara di depan banyak orang. Aku terlalu muda. Saudara, kalau Yeremia itu ambil kelas public speaking mungkin dia dapat nilai D. Kenapa? Gak pengalaman, gak pernah belajar. Jadi dia menolak melayani Tuhan. Saudara, bagaimana respon Tuhan waktu Yeremia menolak dan memberikan argumentasinya kepada Tuhan? Saudara, ayat 7 bagi saya secara pribadi, waktu saya membacanya, saya merinding, saudara, melihat respon Tuhan. Apa respon Tuhan kepada penolakan Yeremia? Saudara, ayat 7 Tuhan tegas mengatakan, janganlah katakan aku ini masih muda. Saudara, Allah menolak argumen dari Yeremia. Yeremia mengatakan aku masih muda, tapi Tuhan merespon, jangan katakan di hadapanku bahwa aku masih muda. Saudara, Allah menolak argumen, alasan dari Yeremia. Kalau Yeremia hidup di zaman sekarang, kalau dia menolak Tuhan, aku menolak Tuhan. Apa alasannya? Aku terlalu sibuk. Saudara, Tuhan pun akan berkatakan, jangan berbicara di depan hadapanku. Aku tidak mau melayanimu tuh karena aku terlalu sibuk. Tidak ada alasan. Jadi saudara, Allah menolak apapun alasan untuk tidak melayani Tuhan. Yeremia mengatakan, aku terlalu muda Tuhan, aku remaja atau aku pemuda Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan berkata kepadaku, aku ini masih muda. Allah tidak peduli alasannya apa, Allah tolak alasan Yeremia. Saudara, yang dirindukan oleh Allah dari Yeremia adalah, Yeremia meresponi dengan ketaatan. Coba kalau kita lihat ayat selanjutnya. Tuhan mengatakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Ketaatan. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Sebuah ketaatan. Jadi yang dirindukan oleh Allah waktu panggilan untuk melayani itu diberikan.
Yeremia harus meresponinya dengan ketaatan, mau melakukannya, mau melayani Tuhan. Bukan menolak panggilan untuk melayani Tuhan dengan segudang alasan. Saudara, waktu saya persiapan khotbah ini, saya renung-renung, saya pikir-pikir, apa Tuhan tidak peduli dengan kondisi Yeremia? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu otoriter banget ya Tuhan ya. Kamu maksa banget ya Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu kondisi Yeremia? Dia remaja. Dia nggak pernah ada pengalaman ngomong di depan banyak orang, apalagi di bangsa-bangsa. Tuhan tidak memahami kondisi orang ta. Tuhan tidak tahu ta persoalan Yeremia ta. Dia nggak punya jam terbang, nggak punya pengalaman. Apakah Tuhan tidak memahami perasaan Yeremia? Seakan-akan Tuhan diktator sekali dan nggak peduli dengan persoalan hidup Yeremia. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini dan saya membaca di ayat yang ke-8, akhirnya saya mengerti mengapa Allah tetap meminta Yeremia maju melayani Tuhan dan tidak boleh ada alasan penolakan sekalipun. Saudara, ayat kuncinya ada yang di 8, saudara. Saudara, di ayat yang ke-8 Tuhan mengatakan kepada Yeremia demikian, jangan takut kepada mereka, kepada bangsa-bangsa, musuh dari Yehuda itu. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Jadi saudara, ada satu kebenaran penting di sini. Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Yeremia. Tuhan tahu enggak Yeremia nggak pandai ngomong? Tahu. Tapi kenapa disuruh tetap maju? Karena Allah akan menyertai Yeremia. Tuhan tahu enggak Yeremia punya kelemahan? Tahu. Tapi Allah tetap suruh Yeremia maju melayani Tuhan. Karena Allah sendiri yang akan menyertai Yeremia. Yang akan memberkati pelayanan Yeremia. Allah bukan Allah yang serta-merta nyuruh Yeremia pergi dan meninggalkan Yeremia seorang diri. Tapi Allah menyuruh Yeremia, tapi Allah sendiri akan menyertai Yeremia. Saudara, penyertaan Tuhan ini penting sekali di dalam kehidupan anak Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Nah saudara, pentingnya penyertaan Tuhan ini juga diulangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 28 ayat 20. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saudara perhatikan, Tuhan Yesus menekankan di situ, aku menyertai kamu. Ada kata apa saudara? Menyertai. Yesus sendiri berjanji dia akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menekankan bahwa dia akan menyertai para muridnya untuk memuridkan orang lain? Karena Yesus tahu kalau murid sendirian, mereka akan takut. Kalau murid sendirian, mereka akan gagal. Kalau murid sendirian, mereka akan tercerai berai. Mereka perlu disertai, didampingi oleh Tuhan itu sendiri. Dan bersyukur sekali saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyuruh kita pelayanan. Dia juga yang akan menyertai kita melayani Tuhan. Tatkala Allah menyertai, ada keberanian. Tatkala Allah menyertai, ada kekuatan. Tatkala Allah menyertai kita melayani Tuhan, ada keberhasilan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena Allah sendiri yang akan menolong kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya cuti. Saya ajak Mary dan Kristo berenang. Jadi saya bilang, ayo Mer, Kristo kita berenang. Wah, Kristo senang berenang. Ini bukan kolam renangnya ya. Saya ambil asal aja dari internet ya. Itu yang cowok berenang bukan saya, itu berewokan, saya enggak ya. Nah saudara, waktu berenang, yang masuk ke dalam kolam renang itu Mary sama Kristo. Saya di mana? Saya berdiri di pinggir kolam renang. Saya nggak berenang. Loh, pertanyaannya kenapa Pak Ardi nggak ikut berenang? Saudara, seminggu ke belakang
sebelum cuti, saya demam, saudara. Seminggu itu demam tinggi terus. Tiap 3 jam, 2 jam sekali demamnya naik lagi. Makan Panadol, 2 jam naik lagi, makan lagi. Saya takut ginjal saya jebol juga. 2 jam, 3 jam sekali makan obat. Demam tinggi terus. Nah waktu cuti, waktu di berenang, saya merasa masih kurang fit. Masih agak sumeng-sumeng. Kalau batuk berdahak warna hijau, saya merasa saya masih kurang fit. Jadi saya nggak berenang. Saya berdiri di pinggir kolam renang. Nah, Kristo waktu di Kota Malang, saya lesin dia berenang. Dan bagi saya, anak saya udah jago. Udah bisa berenang gaya bebas, sudah bisa berenang gaya kodok, bisa berenang gaya paus, punggung. Sudah jago. Apalagi berenang gaya batu, lebih jago lagi saudara. Jadi saya merasa Kristo ini udah jago berenang. Nah waktu saya di pinggir kolam renang, saya bilang sama Kristo, Kris, ayo berenang ke papa. Ayo berenang ke papa, jangan takut. Lalu Kristonya bilang, enggak mau pak. Enggak, takut. Wah saya jengkel. Kenapa takut? Kan sudah bisa berenang, sudah dilesin, sudah pandai, kenapa takut? Mungkin karena sudah berbulan-bulan enggak berenang. Mungkin dia nyalinya sudah berbeda, mungkin dia lupa caranya berenang, jadi dia takut saudara. Lalu saya paksa terus, Kris ayo berenang ke papa. Waktu saya nyuruh dia berenang, timbul satu pemikiran yang membuat saya takut, deg-degan. Apa saudara? Saya takut kalau Kristo itu benar-benar berenang, nyebrang, itu kan air dalam. Bagi ukuran dia itu sangat dalam. Saya takut kalau tengah-tengah jalan dia kehabisan napas, di tengah jalan atau dia panik, wah dia bisa kelelep kan. Bahaya kan, bisa mati saudara. Pertanyaannya kan ada Ibu Mary. Nah kebetulan Mary belum bisa berenang. Jadi sulit akan menolong Kristo. Jadi saya takut juga ya. Kalau ini kelelep bagaimana ini? Bisa mati ini anak saya. Saudara, oleh karena itu saya memutuskan walaupun saya masih agak sumeng-sumeng, masih kurang fit, saya ikut turun ke kolam renang. Untuk apa? Nemenin anak saya berenang. Nah lalu saya bilang sama Kristo, Kris, sekarang kamu tidak sendiri, ada papa. Papa ada di dekat kamu. Papa ada di samping kamu. Jangan takut. Oke? Papa minta kamu berenang dari ujung sana ke papa. Oke? Kalau kamu di tengah jalan kehabisan napas, kamu naik ke atas, ambil nafas, teriak. Pa, pa. Papa akan langsung nyamperin kamu, papa akan peluk kamu. Oke? Setuju? Oke, Pak. Berani. Beneran, jadi ke pinggir kolam renang. Lalu saya bilang, ayo Kris, berenang ke papa. Ayo. Berani saudara. Kayak kodok suike. Wah, dia berenang. Ayo berenang terus. Dia berani. Tadi takut. Sendirian dia takut. Sekarang ada bapaknya yang dekat sama dia, yang menyertai dia. Jadi berani dia saudara. Berenang dia. Bener. Di tengah jalan, kehabisan napas. Langsung dia bilang, mau tenggelam. Wah, langsung saya deketin Kristo, saya peluk dia. Tenang. Ada papa. Wah, saya bilang, Kris, lihat tuh, ada papa kan, jangan takut. Kalau papa ada di samping kamu, jangan takut. Ada apa-apa, papa segera tolong kamu. Oke? Oke, Pak. Ayo lagi, jangan takut. Saya taruh lagi di samping kolam renang, saya jauhan dikit. Ayo sekarang jangan takut, berenang ke papa lagi. Berani lagi saudara. Keluar lagi jurus kodok suike. Udah berenang lagi. Wah dia berenang lagi. Di tengah jalan dia teriak, Pa. Tapi saya amati dia teriak itu, Pa itu bukan kehabisan napas. Memang dia malas aja pengen berhenti. Saya bilang, enggak. Lanjut, maju terus, biar makin jauh. Berenang lagi. Enggak lama dia teriak lagi, Pa. Enggak, maju terus. Papa tahu kamu pengen berhenti. Ayo maju terus. Berenang lagi. Enggak lama dia teriak, Pa. Kenceng kali ini. Pa. Saya sadar memang napasnya mau habis kali ini. Mau mati ini. Langsung saya gerak peluk dia, saya selamatin dia. Lalu saya bilang, Kris, tenang, ada papa, jangan takut. Saudara, melalui peristiwa ini, saudara, Tuhan ajarkan saya satu hal.
Hati nurani saya mengatakan, dan saya percaya Roh Kudus itu berbicara lewat hati nurani saya dan mengatakan, tadi anakmu sendirian takut ya, gak berani berenang. Tapi setelah kamu turun ke kolam renang, kamu deketin dia, kamu sertai dia, kamu ada di sisinya. Anakmu tadi yang takut menjadi berani. Ada kamu di samping anakmu mempunyai kekuatan, keberanian. Kenapa? Karena dia tahu papanya sanggup menolong dia. Dia tahu papanya akan siap untuk menyelamatkan dia. Sudah langsung saya terbang, saya teringat dengan persiapan khotbah saya hari ini. Betul Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak mudah. Tapi ketika ada Allah, Yesus Kristus itu menyertai kita. Saudara, sudah seharusnya itu memompa keberanian kita untuk melayani Tuhan. Sadar bahwa Tuhan akan menyertai selalu di sisi kita. Sudah seharusnya membuat kita berani melangkah untuk melayani Tuhan. Membuat kita punya kekuatan untuk terus melangkah melayani Tuhan. Karena ada Tuhan bersama kita. Dia yang akan menolong, dia akan menyertai setiap pelayanan kita. Saudara, oleh karena itu jangan ragu melayani Tuhan. Layani Tuhan. Jangan undur, jangan berhenti melayani Tuhan. Ada Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara, ini yang pertama. Yang terakhir, saudara. Saudara, janji apa lagi yang Tuhan berikan tatkala kita mau taat melayani Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, Allah berjanji akan memperlengkapi kita. Jadi, saudara, yang pertama Allah berjanji menyertai, dan kedua Allah juga berjanji akan memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Saudara, menarik sekali ayat 9 itu. Coba saudara lihat yang saya merahin ya. Dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, waktu saya baca ayat ini saya agak bingung juga. Apa maksudnya? Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Apa maksudnya? Nah, saudara, waktu saya mempelajari bagian ini saya menyadari. Ternyata perkataan Tuhan ini sebenarnya untuk menyatakan kepada Yeremia bahwa Allah itu memperlengkapi diri Yeremia. Jadi sebelum Yeremia pergi diutus melayani Tuhan ke bangsa-bangsa lain, Allah terlebih dahulu memperlengkapi Yeremia. Saudara, apa saja yang diperlengkapi Allah kepada diri Yeremia? Nah, saudara, kalau saudara lihat yang tulisan merah itu, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, itu bukan perkataan yang baru diucapkan oleh Allah. Kalau kita mundur jauh ke belakang ke zaman Nabi Musa, di dalam Ulangan 18 ayat 18, di sana Allah pernah mengucapkan kalimat yang sama. Nah, saudara coba lihat nih ya. Jadi Allah itu pernah berjanji kepada Musa. Janjinya demikian, saudara. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Jadi Allah itu berjanji kepada Musa, Musa nanti akan kubangkitkan seorang nabi lagi, seperti kamu. Nabi Allah, punya otoritas dari Allah. Nabi Allah yang sejati, akan kubangkitkan nabi seperti kamu ini. Lalu Tuhan berjanji apa? Aku akan taruh firmanku, perkataanku ke dalam mulutnya. Ini janji Tuhan kepada Musa. Pertanyaannya, kapan janji ini digenapi oleh Tuhan? Kapan? Nah, saudara, ini Musa berselang waktu kemudian muncullah Yeremia yang kita baca hari ini. Nah, di Yeremia lah nubuatan janji ini digenapi oleh Tuhan. Tuhan itu menaruh perkataannya ke dalam mulut Yeremia untuk menunjukkan kepada Yeremia, kaulah nabi yang kujanjikan kepada Musa. Kau adalah nabi Allah sejati. Itu statusmu dan itu otoritasmu. Kamu akan meneruskan pelayanan Nabi Musa untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, dari sini saudara, Allah mempersiapkan, memperlengkapi apa pada diri Yeremia?
status dan otoritasnya bahwa Yeremia itu adalah nabi Allah yang sejati. Lalu bukan itu saja. Yang kedua yang Allah persiapkan, perlengkapi pada diri Yeremia. Saudara, Yeremia itu kan akan pergi menyampaikan isi hati Tuhan. Beritanya apa? Iya, pergi ke bangsa lain, tapi beritanya apa? Oleh karena itu Tuhan taruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia. Artinya Tuhan itu membekali, memperlengkapi Yeremia, isi berita firman Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini yang kedua. Tadi yang pertama status dan otoritas sebagai nabi Allah. Yang kedua Allah perlengkapi perkataan, isi berita yang harus disampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan perlengkapi pada diri Yeremia. Saudara, kita kembali ke poin yang pertama tadi. Ingat, Allah berjanji akan menyertai siapa? Yeremia. Untuk meluputkannya, untuk membebaskannya. Maksudnya apa? Saudara ingat, Yeremia itu diutus untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Bukan Yehuda saja, tapi ke bangsa-bangsa lain. Musuhnya Yehuda, entah itu Amon, entah itu Mesir, entah itu Babel, banyak musuh-musuh Yehuda. Nah, tujuan Yeremia menyampaikan berita itu apa sih? Apa sih isinya? Kalau isinya, Mesir, Tuhan berfirman kau akan kaya raya 7 turunan. Aman Yeremia. Kalau Yeremia pergi ke Amon dan Yeremia menyampaikan berita, Amon, kamu akan beranak pinak, ternakmu akan banyak. Aman Yeremia. Tapi masalahnya bukan berita itu yang disampaikan Yeremia kepada bangsa-bangsa lain. Apa sih beritanya? Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-10, beritanya itu berita mengerikan. Kepala Yeremia itu taruhan bisa ditebas oleh bangsa-bangsa lain. Berita apa yang disampaikan itu? Berita penghakiman dari Allah untuk bangsa-bangsa lain. Saudara perhatikan ya, yang saya merahin itu. Beritanya apa? Allah akan mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan 4 kata kerja penghakiman yang akan Tuhan hakimi kepada bangsa-bangsa lain. Tapi coba lihat frase berikutnya. Membangun, menanam. Jadi bukan hanya penghakiman, tapi juga akan ada pemulihan. Tapi perhatikan bobotnya. Penghakiman ini 4 kali. Pemulihan 2. Bobot berita penghakiman ini lebih banyak. Saudara, ini berita ini sampaikan Yeremia kepada bangsa-bangsa lain bahwa Allah akan menghancurkan mereka semua. Ini berita yang tidak enak didengar oleh telinga-telinga raja-raja bangsa kafir. Bisa-bisa Yeremia itu dipenggal kepalanya oleh bangsa Mesir, bangsa Amon karena beritanya terlalu keras, penghakiman dari Allah. Saudara, oleh karena itu Allah berjanji kepada Yeremia, aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan lolos. Maksudnya Yeremia diperlengkapi keselamatan. Nyawanya dilindungi oleh Tuhan. Jadi saudara, dari sini kita melihat Allah memperlengkapi Yeremia, statusnya, otoritasnya. Berita yang disampaikan Tuhan perlengkapi. Keamanan, keselamatan nyawanya juga Tuhan perlengkapi. Jadi semua yang dibutuhkan oleh Yeremia itu disediakan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita melihat pada waktu Allah mengutus Yeremia melayani Tuhan, Allah juga memperlengkapi Yeremia supaya dia bisa melayani dengan efektif, supaya Yeremia bisa melayani dengan baik. Semua Allah sediakan, Allah perlengkapi. Saudara, Allah kita bukan Allah yang layani saya, pergi sana layani saya. Terus pergi Yeremia, enggak diperlengkapi apa-apa. Akhirnya dia mati konyol. Saudara, Allah kita bukan Allah yang sesadis itu. Allah kita waktu menyuruh orang untuk melayani, Allah perlengkapi orang itu satu demi satu yang dibutuhkan. Allah cukupi, Allah perlengkapi. Itu Allah kita. Saudara, tahun 2001 saya mendaftarkan diri menjadi guru sekolah minggu di Hosana. Kira-kira tahun 2001. Saya ke bawah, saya daftar.
Saya dengar ada pendaftaran guru sekolah minggu baru ya, saya daftar ya Ardiansa. 2001, 24 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali. Nah lalu seperti biasa namanya mau jadi guru sekolah minggu ikut kelas penataran. Saya ikuti penataran A, B, C, D terus sampai selesai. Nah waktu itu ada ujian akhir. Itu menentukan lulus nggak lulus saya jadi guru sekolah minggu atau tidak. Ujiannya apa? Setiap calon guru sekolah minggu dikasih perikop, disuruh ngajar, suruh bercerita. Dan semua calon guru sekolah minggu duduk melingkar, mereka dianggap seperti anak-anak. Nah, saya ingat saya dapat perikop tentang Yesus meredakan angin ribut. Wah, jantung saya mulai kedebak-kedebuk. Cerita, ngajar. Waduh, bagaimana ini caranya, nggak punya pengalaman mengajar. Saya persiapan. Singkat cerita, tiba waktunya saya harus simulasi. Saya ingat tuh ruangannya di bawah tuh di doa pagi. Saya berdiri, depan saya itu duduk melingkar calon-calon guru sekolah minggu. Ya, sekarang giliran Ardiansa, silakan maju ke depan. Ayo coba bercerita, ngajar. Coba ngajar. Wah, saudara saya kedebak-kedebuk jantung saya. Akhirnya saya berdiri. Saya ingat sekali saya waktu itu ngajar. Saudara, kalau nggak salah itu waktu ngajar itu dikasih waktu satu orang cukup lama, mungkin 10 menit. Nah, saya dikasih waktu 10 menit, kira-kira, ayo cerita. Saya berdiri di situ, saya keringat dingin. Saya cerita kira-kira begini. Waktu itu Yesus sama murid-muridnya naik kapal. Terus ada angin ribut besar sekali, takut. Lalu Yesus datang. Saya ingat sekali saudara, saya hebatnya gini doang. Terus saya bilang, angin ributnya reda. Terus saya nggak tahu lagi ngomong apa, saya keringat dingin. Terus saya lihat ada pembimbingnya di situ. Terus saya mengatakan, saya sudah selesai. Wah, ketawa semua itu ketawa semua, ketawa semua. Kira-kira 10 menit saya dikasih waktu untuk ngajar, 1 menit atau 2 menit beres, saudara. Ketawa, wah, kakak. Saya udah maafin sih ya. Ketawa. Wah, kakak. Lalu saya duduk di situ. Saudara, hati saya hancur. Saya mengatakan, apa saya ini geeran ya Tuhan ya? Apa betul Tuhan panggil saya jadi melayani, jadi guru sekolah minggu? Saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa ngajar. Inilah akibatnya mungkin saya terlalu geeran. Saya nyalain diri terus. Saudara, akhirnya singkat cerita, ada seorang pembimbing datang kepada saya mengumumkan siapa saja yang lulus dan tidak lulus jadi guru sekolah minggu. Saya sudah pasrah, saya pasti nggak lulus. Lalu dia mengatakan kepada saya, Ardi, hasilnya adalah selamat, kamu lulus jadi guru sekolah minggu, jadi lose. Waduh, dalam hati saya keajaiban terjadi. Lulus juga saya jadi guru sekolah minggu ya. Wah, saya senang sekali. Kayak terbang ke langit 7. Ya. Tapi habis itu, pembimbing itu mengatakan demikian. Ardi, kamu memang lulus jadi guru sekolah minggu, tapi kamu saya tempatkan jadi penjaga perpustakaan. Waduh, kamu nggak boleh ngajar ya, kamu nggak boleh cerita. Waduh, tadi udah terbang ke langit 7 langsung das. Hancur sekali hati saya. Saya berkata kepada Tuhan, betul Tuhan, saya terlalu geeran. Merasa Tuhan panggil melayani jadi guru sekolah minggu. Ngajar aja nggak bisa. Jadi penjaga perpustakaan anak, saudara itu hancur sekali.
Saudara, saya sedikit pun tidak marah dengan pembimbing itu. Tidak. Saudara, pembimbing itu adalah mahasiswa praktek 2 bulan. Saya tidak kecewa, saya nggak marah sama dia. Saya cuma kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa bercerita dengan baik? Lalu singkat cerita, ternyata saya diizinkan mengajar, saudara. Keajaiban dunia terjadi kedua kalinya. Saya diizinkan mengajar. Wah, saya senang sekali. Wah, akhirnya saya diizinkan mengajar. Nggak jadi penjaga perpustakaan tetangga anak-anak. Wah, saya senang. Lalu saya ditempatkan di kelas 5-6. Saya ditandemkan sama Lose Desi. Waktu itu dia mahasiswa kedokteran. Nah, saya ngajar di kelas itu. Waktu saya ngajar, apa yang terjadi? Jadi patung lagi saya. Tuhan Yesus menolong. 1 menit, 2 menit lagi beres, saudara itu ngajar. Wah, saya merasa hancur sekali. Saya duduk, saya bengong, saya diam, saya kecewa sekali. Saya tidak pandai Tuhan. Saya ingat sekali Lose Desi itu mengatakan kepada saya, Ardi, kalau Tuhan sudah pimpin kamu sejauh ini, Tuhan akan terus mampukan kamu, tambah-tambahkan perlengkapi kamu. Wah, itu seperti air dingin yang menyiram saya, memberikan saya kelegaan semangat untuk kembali melayani Tuhan. Dari situ saya komit, Tuhan saya akan belajar bagaimana caranya bercerita, bagaimana cara ngajar yang baik. Saya perhatiin, saudara, di situ ada guru sekolah minggu yang pintar-pintar cerita. Loh, saat di Masta waktu itu. Gimana sih kalau ngajar? Lalu saya melihat lagi, saudara, ada Lose yang lain. Kalau ngajar tuh seru. Saya perhatiin bagaimana ya, bagaimana. Oh, begitu tak. Kalau ngajar main mimik muka, intonasi, main gerak tangan. Oh, begitu tak. Tuhan, minggu depan kalau saya ngajar, saya mau gerak tangan. Gak mau kayak patung. Saya ngajar, saudara. Saya ngajar, saya mulai gerak tangan. Adik-adik, Tuhan Yesus baik. Walaupun kayak spion mobil ya, pembersih kaca spion mobil, mulai bisa gerak. Tuhan, kali lagi saya ngajar, saya mau pakai mimik muka. Saya coba, anak-anak mulai tertarik. Saudara, saya sadar pelan-pelan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Tuhan terus tambah-tambahkan saya untuk bisa melayani di sekolah minggu. Apakah saya jago sekarang? Belum. Masih banyak yang perlu dipelajari. Tetapi poin saya adalah, saudara, betul. Waktu Allah memanggil kita melayaninya, Allah akan memperlengkapi apa yang kita butuhkan. Sebagai guru sekolah minggu, dia akan perlengkapi apa yang dibutuhkan untuk menjadi guru sekolah minggu. Tuhan akan perlengkapi kita sebagai pelayanan yang lain. Apa yang dibutuhkan, Tuhan akan tambahkan. Saudara, oleh karena itu jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa. Jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri. Karena mungkin di dalam kegagalan demi kegagalan Allah akan membentuk, memperlengkapi kita. Sehingga kita bisa melayani jauh lebih efektif. Saudara, oleh karena itu jangan mundur melayani Tuhan. Dia akan terus perlengkapi. Mungkin awalnya kita akan tertatih-tatih, tapi Tuhan akan terus perlengkapi kita. Saudara, mari kita melayani Tuhan. Mau sampai kapan kita berdiam diri tidak pernah melayani Tuhan? Jangan sampai perkataan almarhum pendeta Bigman Srait mengatakan, menyesallah kau seumur hidup kalau engkau tidak melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan bukan hanya selalu di gereja, di luar gereja, di kantor kita bisa melayani Tuhan. Layani Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang menjadi kekuatan bagi saya dalam melayani Tuhan. Dan saya rindu ini juga menjadi kekuatan bagi saudara. Lagu ini mengatakan, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya. Ada satu kalimat yang betul-betul memberikan kekuatan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, aku akan setia melayani Tuhan, sekalipun itu berat. Asal hati Yesus senang selalu. Saudara, saya rindu dalam menutupi khotbah ini kita menyanyikan lagu ini tanpa musik. Kita menyanyikan dengan tempo yang lambat. Kita mengatakan tiada lebih indah ku melayani Yesus. Kita menyanyikannya 1, 2, 3. Tiada lebih indah ku melayani Yesus.
Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, telah ku tinggalkan, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Itu lebih manis dari semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, jangan menyerah untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu manis. Mari kita terus semangat melayani Tuhan. Jangan undur, jangan menyerah. Setialah melayani Tuhan, walaupun sulit dan sukar jalannya. Ya Tuhan, kami berdoa, kobarkan kami kembali semangat untuk melayani Tuhan. Kobarkan kami semangat untuk terus aktif melayani Tuhan seumur hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kalau kami tidak setia melayani Tuhan, kami lebih taat kepada kehendak kami daripada kehendak Tuhan. Biarlah sungguh firman-Mu ini boleh terus mengingatkan kami, mendorong kami, untuk kami terus mau taat, melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.